Halo guys, kembali lagi di Judo Police Channel. Kali ini kita akan sama-sama mencoba membahas sumber protein alami. Ya, sumber protein alami itu ada dua ya. Yang pertama itu protein yang bisa kita dapat dari hewani. Yang kedua, protein alami yang kita bisa dapat dari nabati. Ya, nabati itu tumbuh-tumbuhan ya. Jadi pertama kita akan bahas protein dari hewani. Protein dari hewani itu bisa kita dapat dari telur. Telur ayam ya. Satu butir telur ayam itu mengandung 6 gram protein. 6 gram protein ya, lumayan lah dari satu butir. Ya, dari satu butir di dalam satu butir itu ada 6 gram protein. Selain protein ada mineral ya, ada lemak yang sehat yang berpengaruh juga itu ya, nutrisi juga. Ada juga nutrisi yang berpengaruh ke otak. Baru dia ada beberapa vitamin dan mengandung 78 kalori dari satu butir telur. Next, yang kedua, sumber protein yang kita dapat dari hewani bisa kita dapat dari dada ayam. Ya, tentunya dada ayamnya tanpa kulit ya guys. Ingat, dada ayam tanpa kulit. Jadi kalau untuk satu potong dada ayam itu mengandung 53 gram protein. Cukup banyak ya, 53 gram protein. Ya, kalorinya juga agak lumayan sih. Sekitar 280-an ya, 284, 285 kalori gitu. Ya, tapi ya dari satu potong dada ayam. Selanjutnya yang ketiga, bisa juga kita dapat protein alami dari keju ya, Greek keju. Dari keju dari 250 gramnya itu terkandung 28 gram ya, terkandung 28 gram protein. Selain protein banyak ya di keju ya. Kita bisa dapat vitamin B12, vitamin B2, baru fosfor, baru selenium gitu. Ya, dan nutrisi-nutrisi lainnya ya banyak ya di dalam keju banyak. Selain keju, yang keempat bisa kita juga dapatkan protein alami dari yogurt. Ya, yogurt itu yang sering dijual di supermarket banyak itu yogurtnya. Cuma untuk yogurt yang bagus, yang baik maksudnya untuk otot, ya kita pilih yogurt yang plain ya, yang tawar. Ya, jangan yang ada rasanya. Tetap kita pilih yogurt yang plain, yang tanpa rasa. Jadi dalam yogurt itu setiap 6 ounce-nya diperkirakan ada 17 gram protein. Ya, lumayan deh. 6 ounce itu ada 17 gram protein. Selanjutnya yang kelima, kita bisa dapat juga dari susu sapi guys. Ya, susu sapi dia itu satu cangkir. Per cangkir, setiap cangkirnya itu bisa kita dapatkan protein sebanyak 8 gram. Ya, 8 gram protein bisa kita dapat dari satu cangkir susu sapi ya guys. Ya, kita tahu susu sapi itu selain protein
banyak mengandung yang vitamin yang lain ya, bisa contohnya tuh kayak kalsium, kayak fosfor, baru ada juga mengandung B2 gitu, B12, banyak ya. Oke, selanjutnya yang keenam, kita juga bisa dapat protein alami dari ikan tuna. Ya, ikan tuna itu banyak ya, banyak dijual di pasar. Iya, kalau nggak ada dapat ikan tuna itu yang kecil-kecil tuh ikan tongkol ya kan, ikan tongkol. Jadi dalam ikan tuna itu setiap 150 gramnya, ya setiap 150 gramnya itu terdapat sekitar 20 gram, ya sekitar 20 gram protein. Banyak kan? Banyak dong, bisa juga sekalian jadi lauk ya kan, jadi lauk untuk makan. Jadi kita dapat proteinnya, kita nggak usah, tidak perlu beli lauk lagi pada saat makan guys, gitu ya nggak. Jadi kelebihan dari ikan laut ya sama kayak ikan laut yang lain juga lah ya, kayak udang, baru kayak ikan-ikan tongkol, apalagi dia kita dapat dari laut, itu pasti dia sangat baik. Selain protein, kita juga pasti mendapatkan omega 3. Ya, omega 3. Kita tahu sama-sama guys, omega 3 itu sangat baik untuk kesehatan heart, untuk kesehatan jantung. Jadi sangat disarankan itu ya guys, sangat disarankan untuk mendapatkan protein alami dari nabati itu ikan, ya, ikan laut, ikan tuna, ikan tongkol, ya udang gitu. Oke, selanjutnya kalau dari hewani, daging sapi. Daging sapi itu lumayan mahal sih ya, daging sapi ya. Tapi kandungan yang protein yang terdapat dalam daging sapi itu per 3 ons, ya per 3 onsnya atau 300 gram ya. Per 300 gramnya itu terkandung sekitar 25 gram protein. Lumayan guys. Ya, terkandung 25 gram protein. Dan selain protein, kita tahu daging sapi ya pasti mengandung zat besi, ya nggak, mengandung besi. Dia juga di dalam daging sapi itu terkandung vitamin B12 dan banyak nutrisi-nutrisi yang penting. Ya, selain vitamin B12, selain zat besi, pasti banyak nutrisi-nutrisi yang penting lain yang terkandung di dalam daging sapi. Ya, yang pasti kita dapat nutrisi, kita dapat protein hewani, ya dari telur, dari daging, dari ikan, dari susu, dari keju, dari yogurt gitu. Oke guys, lanjut. Mari kita bahas protein dari tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan. Seperti yang kita tahu, biasanya itu sering kita dengar kalau protein dari tumbuh-tumbuhan itu sering dapat dari kacang-kacangan. Ya, kacang-kacangan ya. Yang pertama itu kacang almond. Tuh, kacang almond walaupun harganya lumayan mahal ya kacang almond ya. Tapi dalam setiap ons ya per 100 gram kacang almond itu terdapat 6 gram protein. 6 gram protein lumayan, 6 gram protein.
Terus kalorinya juga rendah ya, cuma hanya 64 kalori. Ya, jadi bagus banget tuh bagi rekan-rekan atau sahabat-sahabat otot yang ingin diet ya. Kacang almond hanya mengandung 1 on itu hanya 64 kalori. Ya, selain bagus untuk diet karena apa? Karena karena kacang almond juga mengandung serat. Ya, serat kita tahu dalam diet sangat diperlukan serat ya. Serat, dia juga kacang almond itu mengandung vitamin E. Vitamin E baru juga mengandung magnesium, juga mengandung mangan ya, zat mangan. Iya, dan kita tahu magnesium dan mangan itu juga salah satu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Iya. Selanjutnya yang kedua, oat. Oat atau sering kita sebut biji gandum ya. Sekarang kita tahu banyak yang jual oat berbagai merek ya. Ada yang oat gandumnya itu harus dimasak dulu. Ada juga gandum yang instan. Ya, yang instan kita tinggal beli dari supermarket. Tinggal kita seduh air panas, kita aduk-aduk. Jadi bisa kita gunakan pada pagi hari ya, dijadikan sarapan bisa. Dan setiap oat 1 mangkuk itu biasanya penyajiannya pakai mangkuk ya. 1 mangkuk itu terdapat sekitar 11 sampai 12 gram protein. Ya, 11 sampai 12 gram protein dalam 1 mangkuk. Ya, selain kita dapat sarapan, perut kenyang, juga kita dapat protein yang lumayan sekitar 11 sampai 12 gram protein. Ya, oat ini juga bagus karena oat atau gandum ini kita sama tahu pasti mengandung serat. Ya, mengandung serat, mengandung vitamin B1, mengandung magnesium juga, dan juga mengandung zat mangan. Yang ketiga, kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan itu banyak ya, seperti kacang hijau gitu ya mungkin ya. Sepertinya yang paling sering kita dengar itu kacang tanah, itu mengandung protein per 1 ons atau per 100 gramnya itu mengandung 3 gram protein. 3 gram protein. Yang pastinya pasti kacang-kacangan mengandung serat ya. Selanjutnya untuk kacang-kacangan yang berikutnya sering kita dengar itu atau sering dibuat menjadi susu ya. Itu ya adalah kedelai, kacang kedelai. Jadi sama-sama kita ketahui kacang kedelai sering dijadikan susu. Ya, walaupun dia dijadikan susu, sebenarnya itu bukan susu ya. Karena kacangnya yang diolah sedemikian rupa, dipanasin, di blender, baru disaring. Karena warnanya itu putih seperti susu sapi, jadi dibilang susu kedelai. Bukan ya. Jadi susu kedelai itu setiap 1 cangkir susu kedelai itu mengandung 6 sampai 7 gram protein. Ya, jadi susu kedelai ini lebih dianjurkan, atau kacang kedelai yang olahan ini lebih dianjurkan kepada sahabat-sahabat otot yang alergi terhadap susu hewani ya, susu sapi, susu kambing kah. Ya, jadi
dianjurkan untuk mengkonsumsi susu kedelai. Oke, jadi ada satu lagi, tapi jarang kita dengar di Indonesia. Sangat-sangat jarang kita dengar di Indonesia, biji-bijian, ya, kacang-kacangan, yaitu yang bernama quinoa. Ini sangat direkomendasikan kepada sahabat-sahabat otot, ya, sahabat-sahabat yang hobinya besi, main besi gitu ya. Karena biji-bijian quinoa ini sangat tinggi proteinnya. Jadi 1 ons itu per 100 gramnya itu biji quinoa ini mengandung 14 gram protein. Bayangin tuh. Kita hanya makan 100 gram biji quinoa ini, kita sudah dapat 14 gram. Ya. Dan selain itu, kenapa sangat direkomendasikan kepada sahabat-sahabat otot? Setiap 100 gramnya itu juga mengandung 5 gram serat. 5 gram serat. Jadi sangat baik itu kepada atau buat sahabat-sahabat otot yang sedang melakukan diet. Sangat baik bagi pencernaan tentunya ya. Terus kalau vitamin B-nya juga sangat lengkap ya. Seperti B kompleks sepertinya. Ya ada B12, ya enggak, B6, B2, B1, B3, dan di dalam biji quinoa ini terdapat vitamin E. Ya kita tahu dong vitamin E itu bagus untuk kulit ya kan. Ya, sangat baik untuk kulit. Ya, jadi bagi yang sahabat-sahabat otot yang mau dapat dietnya, sahabat otot yang dapat vitamin B kompleks, dan bagi sahabat-sahabat otot yang pengen kulitnya juga ikut mulus, sangat direkomendasikan untuk mengkonsumsi quinoa ya, itu biji-bijian. Ya, itu bisa kita dapat juga dari supermarket atau melalui online shop gitu. Ya. Karena memang kalau untuk sehat kita harus penuh pengorbanan. Baik, sudah kita bahas tadi dari hewani, dari nabati yang sering kita dapat dari kacang-kacangan, dan ada satu lagi guys, protein dari sayuran. Mau tahu sayur apa? Mau tahu atau mau tahu banget? Baik, akan saya bagi pengalaman. Sayuran yang mengandung protein adalah brokoli. Ya, itu si rambut kriwel. Si rambut kriwel ini ternyata mengandung protein yang cukup baik. Ya, saya tahu brokoli itu gampang didapat ya guys. Di setiap pasar, jangankan setiap pasar ya, setiap warung-warung yang jualan sayur pasti menyediakan brokoli itu. Jadi harganya juga terjangkau ya. Setiap 1 ons brokoli, ya, setiap 1 ons si rambut kribo itu mengandung 3 gram loh. Ya, 3 gram protein. Ya, sangat banyak itu. Lumayan banyak lah. Ya enggak? Terus ini juga brokoli itu mengandung vitamin C. Kita tahu vitamin C sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Iya. Ya enggak? Sangat dibutuhkan tubuh kita
untuk menambah imun, ya, untuk menambah imun anti radikal ya. Pastinya juga brokoli mengandung vitamin K. Vitamin A yang namanya sayur pasti itu nggak lepas dari serat. Ya, serat juga kalium. Jadi guys, kalau rekomendasi dari saya, kalau untuk protein alami dari hewani, saya pribadi, ya pengalaman saya juga tidak paksakan saudara atau sahabat otot untuk mengikuti saya. Kebetulan ini yang cocok bagi tubuh saya rasa ya. Untuk hewani ya, untuk protein hewani saya lebih menganjurkan telur dan ikan laut. Ya, ikan laut, telur, itu saya sangat anjurkan, saya sangat rekomendasikan ya. Saya ini tidak bisa memaksakan juga kehendak saya, ini saya hanya berbagi kepada sahabat-sahabat otot yang hobi otot. Dan untuk protein alami dari nabati ya, dari tumbuh-tumbuhan sepertinya saya hampir semua recommended ya, hampir semua, karena kacang-kacangan pasti mengandung serat, tentunya kacang-kacangan pasti mengandung serat ya, apalagi sayur-sayuran yang mengandung serat, protein ya, mengandung protein seperti brokoli tadi. Itu kalau untuk sayuran, itulah sayuran yang paling saya rekomendasikan untuk sahabat-sahabat otot agar dikonsumsi. Baik, selanjutnya dari semua tadi yang saya bilang, jika kita tidak sempat untuk masak telur, masak ikan, ya kan, masak sayur brokoli, baru masak kacang-kacangan untuk mengolah kedelainya ya. Jadi kita bisa juga mendapatkan protein itu memang tidak alami ya. Protein itu kita dapat dari bubuk protein ya, bubuk protein yang sering kita dengar dengan sebutan di dunia gym whey protein ya. Itu kita sarankan jika kita latihan gym yang dengan retensi yang tinggi, pastinya kita tidak mungkin dapat mengimbangin dengan konsumsi langsung dari mulut, seperti contohnya ikan, kita kan telur, sayur atau kacang-kacangan dalam porsi yang cukup banyak ya, tidak mungkin sempat ya, karena kemungkinan banyak kesibukan. Jadi saya sarankan bantu dengan bubuk protein yang namanya bubuk protein ya, atau sering kita sebut dengan whey protein. Jadi whey protein itu bukan susu ya guys, itu adalah bubuk protein ya. Whey itu banyak macam ya, ada yang terbuat dari bahan keju, ada yang dari susu, atau ada dari ampas keju gitu ya. Jadi intinya saya sarankan untuk tetap semangat dalam latihan ya, tetap eksis dalam latihan, tetap konsisten dalam latihan. Jangan lupa setelah latihan kita beri otot-otot ini yang sudah kita bentuk supaya massa ototnya tetap terjaga. Salah satunya adalah memberikan protein ya, memberikan protein. Mari kita setelah kita latihan, kita kasih makan ya, kita beri otot-otot kita ini makan
Makan apa? Salah satunya kita beri makan protein. Oke guys, mungkin itu dulu pengalaman protein yang saya konsumsi. Protein yang saya konsumsi selama saya latihan gym agar otot saya tuh, tidak menyusut. Ya, tidak menyusut bukan berarti kita makan atau minum protein itu menjadi gemuk, enggak ya. Yang penting saya ingatkan lagi atau saya sarankan lagi, latihannya konsisten, semangat, jangan lupa beri makanan kepada tubuh kita, apalagi otot kita, dengan salah satunya adalah mengkonsumsi protein, baik itu protein hewani maupun protein dari nabati atau tumbuh-tumbuhan. Demikian, salam otot dari saya, Judopolis. Silakan ketik komentar, silakan bertanya di komentar, kita saling sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan. Dan sekali lagi saya bilang, saya tidak memaksakan kehendak saya agar sahabat-sahabat otot mengikuti apa yang saya lakukan. Saya hanya ingin berbagi lifestyle saya ya, pola hidup saya, pola makan saya kepada sahabat-sahabat otot. Manakala berkenan kepada sahabat-sahabat otot, saya mohon sahabat-sahabat otot mendukung channel saya agar channel saya dapat berkembang untuk saling berbagi, apalagi mengenai dunia gym dan memajukan dunia gym. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otot.